طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الجماعة أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan kita untuk melaksanakan setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Di antara aktivitas yang pertama kali kita sambut di hari ini, alhamdulillah Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Di mana dalam rangkaian salat subuh berjamaah itu maka terdapat banyak sekali keberkahan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajri jama'atan fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia berada pada naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi, entah dinaungi dan dilindungi dari segala perbuatan buruk, dilindungi dari segala perbuatan-perbuatan yang mampu melalaikan kita sehingga mengikis amal soleh kita. Juga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat buruk, dari segala kezaliman yang mungkin pada hari ini kita dapat jatahnya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini juga kita sudah memasuki di bagian-bagian akhir di bulan Ramadan, di mana banyak sekali keutamaannya, bahkan banyak juga motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang tentu secara singkatnya Nabi sangat memotivasi kita untuk senantiasa apa? Sara'atin alal hasanat, senantiasa bergegas dalam melaksanakan segala kebaikan. Setiap ada peluang kebaikan, maka kita jemput. Setiap ada peluang untuk beramal, maka kita maksimalkan. Nah, mudah-mudahan pada kajian kali ini kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan peluang, dan sehingga kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang lalai, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua mungkin ya, pada bahasan ulumul Quran, di mana pada bahasan yang pertama alhamdulillah kita sudah menjelaskan bagaimana tentang urgensi, tentang tujuan bagaimana kita mempelajari ulumul Quran. Juga kita memahami bagaimana dan apa saja yang terkandung dalam muatan-muatan ilmu-ilmu Al-Quran. Dan tentu itu sangat-sangat mewakili gitu ya, mewakili setiap pengetahuan-pengetahuan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Nah, khususnya dalam mendalami Al-Quranul Karim, kitab suci kita, pedoman hidup kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semua memahami setiap ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati-hati kita, insyaallah. Baik, kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada bahasan yang kedua dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti, maka kita temukan ada pembahasan tentang wahyu dan nuzulul Quran. Sebetulnya ini dua bahasan yang berbeda, tapi saya coba untuk ringkas gitu ya, tentang wahyu dan nuzulul Quran. Nah, sebetulnya banyak sekali ya syubhat-syubhat pada zaman sekarang ini yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, dan itu membuat kita ragu. Kita ditampakkan dengan fenomena ada sosok penghafal Quran yang mungkin karakteristiknya, akhlaknya itu jauh daripada Al-Quran. Kita sering tuh, sekarang sedang ramai-ramainya tuh, ada penghafal Quran tapi kok begitu gitu. Sehingga itu membuat generasi-generasi muda itu ragu
untuk apa ngafal Quran gitu. Seakan-akan kita itu menghafal Quran seperti burung beo katanya. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari syubhat-syubhat seperti itu. Juga berkaitan nuzulul Quran juga banyak sekali syubhat-syubhat yang terkait dengan hal itu. Misalnya terkait dengan waktu, terkait dengan tradisi dan seterusnya. Baik, pada bahasan yang pertama, ma'asyiral muslimin, kita ketahui dulu apa yang disebut dengan wahyu gitu ya. Nah, wahyu secara bahasa itu yaitu sesuatu yang cepat, sesuatu yang tersembunyi, itu yang dinamakan dengan wahyu. Sehingga ulama mengkategorikan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran bahwa wahyu itu secara umum, ini belum masuk pada Al-Quran sebagai wahyu, tapi wahyu secara umum itu terbagi dengan 4 istilah. Ada yang dinamakan dengan ilham, ada yang dinamakan dengan insting atau gorizah, ada juga yang dinamakan dengan bisikan dan isyarat. Nah, ada wahyu itu dinamakan dengan ilham. Ilham itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ila ummi Musa an ardi'i." Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusuinya. Nah, sehingga wahyu tersebut berkamuflase atau berinterpretasi itu ya, menjadi sesuatu yang muncul dari hati sehingga menimbulkan dorongan untuk melakukan sebuah aktivitas yang maslahat. Nah, datangnya dari mana? Itu datangnya dari hati kita. Sesuatu yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala atas perantara malaikat Jibril menghembuskan itu pada hati Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Kemudian insting. Nah, di sini dicontohkan dalam surat An-Nahl tentang lebah, bahwasanya binatang juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa auha ilan nakhli, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada lebah untuk senantiasa membuat sarang-sarangnya gitu ya. Nah, sehingga setiap hewan itu punya insting, punya naluri. Nah, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan menjadi unik ketika Allah Subhanahu wa taala mencontohkannya dengan hewan lebah. Kenapa tidak dengan hewan ayam jantan atau ayam negeri misalnya? Tapi Allah memilih lebah. Nah, ini menjadi bahasan unik tersendiri sebetulnya kalau kita bahas lebih dalam. Nah, intinya baik manusia maupun hewan itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu. Ini dalam kaidah umum gitu ya, secara bahasa. Karena kalau berbicara wahyu secara istilah itu beda lagi. Nah, kalau wahyu secara istilah itu ibaratnya seperti SK. SK atau surat tugas untuk para nabi dan rasul gitu. Kalau berbicara dengan istilah lugah atau bahasa secara umum, wahyu itu bisa kepada siapapun. Apakah kita semua bisa mendapatkan wahyu? Bisa, kalau kita secara istilah bahasa. Nah, karena kita terkadang ketika waktu mepet, waktu terdesak, kadang suka ada aja gitu ulahnya gitu ya. Suka tiba-tiba kita melakukan hal-hal yang itu bisa menyelamatkan kita. Ketika sedang terdesak, tiba-tiba kita melakukan sesuatu atas dorongan yang instan, dorongan yang refleks. Nah, itu salah satu bentuk daripada wahyu dari Allah berupa ilham kepada kita semua. Bisa juga wahyu itu diistilahkan sebagai bisikan, bisikan setan. Nah, itu dijelaskan di surat Al-An'am, bahwasanya ketika itu Allah menjelaskan tentang likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan setan dari golongan jin sebagai musuhnya para nabi. Yuhi ilaihim, kemudian mereka saling membisikkan. Jadi setan itu bukan hanya membisikkan kejahatan untuk manusia, tapi mereka itu saling membisikkan antar sesamanya. Setan dengan setan saling membisikkan kejahatan. Nah, jadi kita bisa fahami bahwa istilah setan itu adalah istilah sifat, karena manusia juga bisa jadi seperti setan gitu. Karena banyak orang-orang yang berafiliasi, yang beraliansi, bekerja sama untuk merancang sebuah
proyek misalnya mengoplos atau apalah itu istilahnya. Nah itu bisikan, ya, saling membisikan. Itu dinamakan dengan wahyu juga secara istilah bahasa. Gitu. Kemudian dinamakan juga dengan isyarat atau isyarat ya. Nah misalnya di surat Maryam ayat 11. Kalau kita lihat di surat Maryam ayat 11 itu menjelaskan tentang peristiwa ketika Nabi Zakaria hendak memiliki anak. Kemudian ketika di detik-detik akhir sebelum memiliki anak itu Nabi Zakaria sama Allah, karena Nabi Zakaria meminta tanda-tanda, kalau aku bakal punya anak ya Allah berikan tanda-tanda yang nyata. Dan di antara tanda-tandanya apa? Nabi Zakaria tidak bisa berbicara apapun. Nah, ketika Nabi Zakaria menyadari itu, saya tidak akan berbicara apa-apa lagi, tidak akan bisa ngomong apa-apa lagi, maka Nabi Zakaria dengan isyarat yang cepat langsung memberikan instruksi kepada kaumnya agar senantiasa yusabbihu bil ibkar, gitu. Agar senantiasa mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Nah, itu salah satu isyarat yang cepat refleks dari Nabi Zakaria atas izin Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kaumnya, itu juga dinamakan dengan wahyu. Nah, secara bahasa banyak sekali istilah-istilah wahyu dan tentunya sangat umum sekali. Dan wahyu itu berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau dilihat secara istilah, wahyu itu yaitu pemberitahuan dari Allah kepada manusia, ya khususnya nabi dan rasul, dan mengandung hidayah. Nah, di situ kata kuncinya. Wahyu itu pasti mengandung hidayah. Juga sifatnya itu tersembunyi dan samar. Enggak bisa diketahui seseorang dapat wahyu atau tidak tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagi para nabi dan rasul, mereka mendapatkan wahyu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tanda-tandanya, kemudian peristiwa-peristiwanya mereka alami sendiri gitu. Tidak ada orang-orang yang sudah mengetahui gitu. Jadi itu sifatnya personal. Nah, dan itu merupakan apa? Peristiwa pengangkatan, pelantikan mereka menjadi seorang nabi, dan itu berbeda dari wahyu yang sebelumnya kita bahas secara bahasa itu. Nah, kata kuncinya wahyu yang diturunkan kepada nabi itu mengandung hidayah, mengandung pedoman gitu. Maka ketika dikatakan secara bahasa, apakah kita bisa memiliki wahyu? Bisa. Tapi wahyu itu ya wahyu yang tidak untuk didakwahkan gitu. Makanya kalau ada nabi-nabi palsu mengaku mendapatkan bisikan, mungkin bisikannya nyata, tapi tidak untuk didakwahkan gitu. Bisa jadi bisikannya tadi ya, setan yang saling membisik gitu ya, atau dari mana. Nah, kemudian kalau dilihat dari macam-macamnya wahyu itu ada dua, ada wahyu untuk malaikat dan untuk para nabinya. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau wahyu untuk malaikat, wahyu di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya seperti tadi misalnya ilham atau dorongan kepada setiap manusia itu melalui perantara malaikatnya. Jadi setiap yang Allah turunkan kepada manusia berupa wahyu itu dititipkan, didelegasikan kepada malaikat untuk disampaikan. Dan malaikat tidak ada campur tangan dalam hal itu, hanya menyampaikan saja. Nah, begitupun yang berlaku dengan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi SAW. Dan itu juga metode yang disampaikan, nah itu sifatnya tauqifi juga. Memang sudah atas kehendak Allahnya begitu, berangsur-angsur, kemudian melalui hafalan yang dihafal terlebih dahulu oleh Jibril, tanpa ada sedikit pun kesalahan, kekeliruan. Begitupun ketika Nabi menerimanya, maka Nabi tidak ada sedikit pun kesalahan dan kekeliruan dalam menerima hafalannya. Karena syarat daripada diterimanya wahyu itu, wahyu dari secara istilah tadi wahyu seorang nabi, maka keduanya harus saling terjaga. Tidak ada yang satu sadar, yang satu tidak sadar. Sehingga talaki itu seperti itu. Nah, sehingga kalau berbicara dengan wahyu kepada nabi dan rasul, maka turunnya itu dengan dua cara.
ada yang dengan perantara, ada juga yang tidak melalui perantara. Kalau saya ilustrasikan mungkin mudahnya seperti ini. Ya. Wahyu itu bisa turun dengan perantara. Kalau dengan perantara otomatis tadi melalui malaikat Jibril. Nah, banyak sekali contohnya. Misalnya ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, maka Nabi mendengarkan terdapat suara lonceng yang amat keras, dan itu sangat memekik sampai-sampai Nabi itu berkeringat dan ketakutan. Itu banyak sekali riwayat-riwayatnya gitu, yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut. Nah, sehingga tanda-tanda seperti itu enggak bisa disadari sama manusia biasa. Nah, makanya wahyu itu sifatnya sir, tersembunyi, hanya bisa dirasakan oleh personal. Jadi kalau diceritakan, makanya agak aneh ketika ada orang yang mengaku mendapat wahyu, kemudian dia pamer-pamerkan, tapi isinya tidak ada petunjuk sama sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Begitupun zaman sekarang, orang dia itu enggak sengaja melakukan sebuah aktivitas, dan kebetulan aktivitasnya itu di luar nalar. Nah, sehingga dia menganggap itu adalah sebuah keistimewaan, sehingga dia pamer-pamerkan, padahal itu cuma kebenaran aja, kebetulan aja. Sehingga itu menjadi syubhat bahwa tidak semuanya itu datang dari Allah berupa tuntunan yang baik untuk orang itu sebagai menandakan orang itu terpilih, enggak gitu. Bisa jadi ada orang yang berlebihan menanggapi sebuah peristiwa-peristiwa, ya. Bisa juga orang itu memang ayyan atau junun, nanti jatuhnya ke situ. Nah, sehingga di sini wahyu melalui perantara itu misalnya dengan suara lonceng, atau malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya, dan itu dialami oleh Nabi SAW. Dan itu pernah kita bahas ketika membahas konsekuensi keimanan kepada Nabi dan Rasul, bahwa malaikat Jibril amat sangat besar, terdapat sayap yang cukup banyak, dalam satu riwayat 600 sayap, di mana satu sayapnya menutupi langit seluruhnya. Nggak bisa dibayangkan, dan itu sangat-sangat membuat Nabi SAW ketakutan. Bisa juga perantaranya itu menjelma sebagai manusia, malaikat Jibril menjadi manusia, ya. Nah, bukan berarti malaikat itu, karena ada syubhat juga, ada yang mengatakan malaikat Jibril itu memasuki jasad manusia, dikarenakan memang pernah satu ketika malaikat Jibril menyerupai salah seorang sahabat Nabi ketika menyampaikan sebuah wahyu, sebuah isyarat. Nah, sehingga itu banyak orang-orang yang melenceng ketika menafsirkan hal itu. Padahal dalam istilah wahyu gitu, yang namanya makhluk itu tidak bisa memasuki makhluk lainnya. Ketika ada satu makhluk masuk ke makhluk lain, maka itu melanggar syariat. Makanya kalau ada orang yang kesurupan, maka yang masuk itu pasti jin bandel, pasti setan gitu. Karena itu melanggar syariat, nggak boleh gitu. Nah, nggak mungkin ketika ada ini yang masuk jinnya nabi, jinnya wali gitu misalnya. Nah, gitu hati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Lebih baik kita hindari hal-hal semacam itu. Nah, begitupun malaikat Jibril saja tidak berani untuk masuk, padahal memiliki kekuasaan, bisa saja masuk. Seperti halnya setan bisa masuk gitu. Tapi tidak, karena itu melanggar syariat. Sehingga malaikat Jibril menyerupai seorang manusia, dan banyak contohnya. Misalnya ketika wahyu pertama turun, ketika di Gua Hira, Nabi sedang menyendiri, tiba-tiba Nabi didekap oleh seorang laki-laki dan membuat Nabi ketakutan. Atau misalnya dalam hadis Umar bin Khattab, ketika ada seorang laki-laki syadidun bayadith thiyab, dengan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadis sya'ar, dengan rambut yang sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas dia itu bepergian. Artinya nggak ada orang yang kenal, orang Mekah itu nggak ada yang kenal sama sosok laki-laki itu, tapi ada dengan kondisi yang sangat rapi. Padahal itu sosok malaikat Jibril yang sedang mengajarkan ilmu kepada para sahabat Nabi. Nah, itu melalui perantara. Nah, sehingga wahyu yang tanpa perantara itu melalui dua cara. Yang pertama bisa melalui mimpi. Mimpinya Nabi, bukan mimpinya kita gitu ya. Nah, itu wahyu, mimpinya Nabi. Yang kedua bicara langsung.
bicara langsung ketika misalnya peristiwa Isra Mi'raj, atau ketika kita ketahui Nabi Musa alaihi salam kalamullah yang senantiasa bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu proses turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara, dengan perantara ataupun dengan tanpa perantara. Nah, bagaimana dengan Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an otomatis itu adalah wahyu dari Allah, salah satu wahyu, karena wahyu itu banyak tadi ya, dan Al-Qur'an itu salah satu wahyu yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril gitu. Melalui perantara malaikat Jibril dalam keadaan terjaga baik Al-Qur'annya maupun penerimanya. Malaikat Jibril menerima perintah Al-Qur'an untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu malaikat Jibril terjaga. Makanya disebutnya Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya, ruh yang amanah. Itu nama dari malaikat Jibril. Terjaga, tidak dalam keadaan tidur, tidak dalam keadaan pingsan. Malaikat suci daripada sifat-sifat manusiawi. Begitupun ketika Nabi menerima wahyu tersebut, maka Nabi tidak tertidur, Nabi tidak pingsan. Karena kondisinya tadi ketika menerima wahyu itu luar biasa. Nabi mendengar lonceng tiba-tiba, orang-orang enggak dengar, tapi Nabi mendengarnya, sangat memekikkan telinga dan sangat membuat sakit gitu. Nah, itu kondisi yang sangat sulit. Apalagi ketika di Gua Hira misalnya, Nabi itu lagi diem, tiba-tiba didekap, dipeluk dengan sangat erat. Itu kalau orang biasa bisa jadi pingsan atau bisa jadi teriak-teriak ketakutan. Kalau Nabi tidak seperti itu. Itu menandakan bahwa Nabi itu kuat secara fisik dan mental. Sehingga Nabi terjaga ketika menerima wahyu. Nah, sehingga Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah berupa kalamullah. Berupa kalamullah. Sehingga itu adalah kalamullah, maka seluruhnya isi dari Al-Qur'an itu berasal dari Allah. Baik katanya, struktur kalimatnya, urutan ayat ataupun urutan suratnya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada campur tangan pihak lain. Malaikat Jibril mungkin menambah-nambah, harusnya innallaha bima ta'maluna basir, jadi wallahu bima ta'maluna basir, enggak. Semuanya utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah turunkan pada saat itu, pada saat nuzulul Quran di bulan Ramadan, sama dengan Al-Quran yang kita baca, yang sering kita hatamkan di bulan Ramadan ini sampai dengan detik ini, sama semuanya. Dari mulai katanya, struktur kalimatnya, urutan ayat dan semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaannya mungkin yang atas kesepakatan, atas kemaslahatan itu misalnya pemenggalan aja, pemenggalan ayat, pemenggalan kata, waqaf. Nah, itu atas ijtihad dari Nabi langsung, bukan dari sahabat juga gitu. Misalnya ketika membahas tentang surat Al-Fatihah itu kan sab'ul mathani, 7 ayat. Itu sahih, jelas 7 ayat. Cuma masalahnya 7 ayat itu dari mana sampai mana gitu. Nah, itu menjadi khilaf, menjadi perbedaan. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu 7 ayat itu satunya Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang mengatakan satunya itu Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Nah, itu sifatnya baru ada campur tangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pemenggalan saja. Kemudian sebagian lain mungkin dari penamaan surat. Nah, dalam satu riwayat memang terdapat campur tangan dari Nabi SAW berkaitan dengan penamaan surat dalam Al-Quran. Nah, sehingga malaikat Jibril itu hanya perantara dan Nabi Muhammad adalah penerima pertama untuk disampaikan. Nah, bagaimana Nabi menerimanya? Yaitu dengan cara talaki tadi. Malaikat Jibril sudah menghafalnya dengan sempurna, tanpa ada sedikit pun salah, tanpa ada sedikit pun keraguan juga. Maka Nabi menerimanya dengan kondisi siap juga. Dua-duanya dalam keadaan sadar, dua-duanya dalam keadaan siap gitu. Malaikat Jibril siap, Nabi Muhammad siap. Sehingga proses transfer Al-Qur'an dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu berjalan dengan sangat-sangat terjaga. Nah, simulasi singkatnya mungkin begini. Jadi Al-Qur'an itu melalui perantara. Kadang ayat Al-Qur'an itu turun diiringi dengan suara lonceng, tanda-tandanya. Kadang juga oleh malaikat Jibril dalam bentuk asli atau malaikat Jibril menyerupai manusia.
Intinya Al-Quran seluruhnya melalui perantara. Gitu. Tidak ada ayat Al-Quran yang turun melalui mimpi atau melalui berikutnya bicara langsung. Tidak ada. Gitu. Seluruhnya melalui perantara malaikat Jibril. Nah, terus kita lihat bagaimana perspektif tentang Al-Quran. Al-Quran itu tadi disebutkan sebagai kalamullah, sebagai wahyu, sebagai mukjizat dan kitab suci. Ketika berbicara Al-Quran sebagai kalamullah, maka sudut pandang kita adalah memuliakan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana Al-Quran itu adalah kalamullah, ya. Maka kita ketika membaca Al-Quran sama dengan sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang berkomunikasi, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran sifatnya itu adalah kalamullah. Itu perspektif berdasarkan kalamullah. Maka ada adab-adab tertentu ketika kita membaca Al-Quran. Misal menjaga kesucian, ya. Wanita haid yang tidak suci tidak boleh membaca Al-Quran, misalnya tidak boleh memegang mushaf atau membaca Al-Quran sambil apa? Sambil bercanda, sambil ngobrol baca Quran misalnya. Maka itu adab-adab yang harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran sebagai kalamullah. Kemudian Al-Quran sebagai wahyu. Maka Al-Quran sebagai wahyu itu adalah bukti kenabian, ya. Turunnya Al-Quran itu misalnya wahyu pertama, nah itu menjadi bukti bahwa Nabi adalah seorang Nabi. Maka surat Al-Alaq itu menjadi salah satu bukti di mana itu dengan surat Al-Alaq itu Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Kalau kita mungkin istilahnya SK pengangkatannya Nabi itu sama dengan surat Al-Alaq 1-5 gitu. Nah itu dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga dikatakan sebagai mukjizat, ya. Karena Al-Quran memiliki kehebatan dan bisa menjawab tantangan bagi siapapun dan kapanpun gitu. Dari mulai zaman dulu sampai dengan zaman saat ini, orang-orang yang menentang Al-Quran itu selalu ada. Dan Masya Allahnya gitu, Al-Quran itu selalu bisa menjawab tantangan mereka gitu. Makanya kata Allah misalnya di surat Al-Isra, lawi jutama'u, andai kata manusia itu berkumpul, bekerja sama, seluruh makhluk, seluruh manusia dan jin dan hewan atau apapun itu, makhluk apapun yang Allah ciptakan, bersatu padu mereka untuk membuat tandingan Al-Quran, tidak akan bisa mereka menandingi Al-Quran. Nah itu salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran, atau kemukjizatan Al-Quran dari segi bacaannya. Al-Quran sebagai syifa, ketika Nabi misalnya membacakan beberapa ayat ma'thur, ya, ayat ma'thur, kemudian itu bisa menjadi wasilah Nabi sembuh dari sihir. Nah, itu bentuk dari kemukjizatan Al-Quran, dari bacaannya, dari ayat-ayat pilihannya, kemudian dari isi kandungannya yang bisa mematahkan orang-orang yang mendustakan atau menistakannya. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci, tentu kita berbicara tentang pedoman gitu ya, konsekuensi keimanan kita terhadap Al-Quran. Nah, lantas apa saja wahyu itu? Nah, wahyu itu bukan hanya Al-Quran. Maka tadi dikatakan wahyu itu, Al-Quran itu salah satu dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu apa lagi berikutnya? Ada hadis Nabi. Hadis Nabi itu datang dari Allah juga. Kalau Al-Quran itu kalamullah, bentuk kalimatnya dari Allah, isinya dari Allah, semuanya dari Allah. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Semuanya dari Allah. Baik kalimatnya, redaksinya, strukturnya, urutannya, semuanya dari Allah. Kalau hadis Nabi itu berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Nah itu berbeda dengan hadis qudsi juga. Kalau hadis qudsi itu perkataan Allah, cuma disampaikan melalui riwayat Nabi. Kalau Al-Quran tadi maknanya berasal dari Allah. Kalau hadis maknanya dari Allah, cuma redaksinya dari Nabi Muhammad gitu. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad juga gitu. Misalnya ketika Nabi Muhammad menyampaikan sebuah hadis qudsi, maka Nabi menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman gitu. Nah, itu sebuah hadis. Misalnya ana inda abdi dhanni bi, aku
bersama prasangka hamba-Ku. Nah, itu sebuah contoh hadis qudsi. Itu hadis tapi ucapan Allah gitu, kalam Allah. Tapi bentuknya riwayat hadis, Nabi yang menyampaikan. Makanya dalam ketentuan lain kalau kita melihat dari perspektif ilmu hadis, hadis qudsi itu kadang maknanya itu kadang redaksinya itu Nabi SAW tambahkan gitu. Jadi dengan bahasa Nabi sendiri gitu. Tapi maknanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayatnya pasti mutawatir kalau Al-Qur'an. Tidak ada keraguan dan tidak ada campur tangan, berbeda dengan hadis dan hadis qudsi. Nah, kemudian diantaranya yang terakhir ta'abbud. Maksudnya membaca Al-Qur'an itu bernilai ibadah. Kemudian Al-Qur'an juga bisa dimasukkan dalam kegiatan ibadah, misal dalam sholat. Dalam sholat kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis maksur, hadis-hadis pilihan, zikir-zikir pilihan gitu. Maaf, bukan hadis tapi zikir-zikir pilihan. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis tidak ta'abbud, nggak bisa dipakai dalam sholat. Misalnya hadis la tagdub walakal jannah, nggak bisa kita pakai setelah Al-Fatihah baca hadis, nggak sah sholatnya. Maka hadis tidak ada nilai ta'abbudnya, nggak ada nilai ibadahnya, dan nggak ada nilai yang bisa mendukung dalam kegiatan ibadah. Begitupun hadis qudsi. Misalnya hadis qudsi tadi, ana inda abdi dhanni bi, walaupun itu redaksinya dari Allah, maknanya juga dari Allah, maka itu sama, hadis qudsi tidak bisa dipakai dalam sholat. Maka Al-Quran salah satu-satunya wahyu yang memiliki mukjizat ta'abbud, membacanya ibadah dan juga mendukung terhadap pelaksanaan amaliyah ibadah kita, khususnya dalam sholat. Nah, kemudian berbicara dengan perspektif kitab-kitab lain, Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, ini perbedaan Al-Quran dan kitab-kitab lain. Ini hanya perbedaan saja, bukan berarti menyampingkan atau merendahkan gitu. Tapi ini perbedaan, bahwasanya Al-Quran itu salah satu kitab, salah satu wahyu yang Allah turunkan sebagai penyempurna gitu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Taurat dan Injil kepada nabi-nabi tertentu. Kemudian ketiga-tiganya, karena ketiga-tiganya kitab Allah, kitab suci, wahyu, maka turun berdasarkan perantara malaikat gitu. Baik Al-Quran maupun Taurat maupun Injil turun melalui perantara malaikat. Kemudian Al-Quran itu dijaga dari pemalsuan gitu ya. Makanya nanti berbeda dengan kitab-kitab lain. Ketika Al-Quran turun, maka hebatnya zaman Nabi itu menjaga Al-Quran dengan luar biasa gitu. Ketika Al-Quran turun, Nabi punya sekretaris, punya para pencatat wahyu, maka mereka mendokumentasikan wahyu-wahyu yang turun dengan dicatat. Berbeda dengan Taurat. Kalau Taurat nggak ada itu pencatatan wahyu, itu nggak ada. Makanya penulisan Taurat itu setelah Nabi Musa wafat. Begitupun Injil, dicatatnya itu setelah Nabi Isa wafat. Maaf, setelah Nabi Isa diangkat ke langit gitu ya. Nah, jadi potensi-potensi untuk berubahnya, untuk pencampurannya sangat-sangat rentan sekali gitu. Berbeda dengan Al-Quran, ditulis, kemudian dihafalkan, kemudian dijaga dengan riwayat-riwayat gitu ya. Sampai dengan bacaan kita, mushaf kita ya, rasem dari Al-Quran kita semuanya sama gitu. Terjaga utuh seluruhnya. Bahasanya bahasa Arab. Maka membaca Al-Quran usahakan jangan pakai Latin gitu ya. Tapi usahakan dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Begitupun menulis Al-Quran, misal Pak dosen misalnya, menerima mahasiswa, di dalam makalahnya ada tulisan Al-Quran tapi yang artinya, redaksi ayatnya nggak ada, itu nggak sah, nggak bisa dikatakan karena kurang afdol ya. Al-Quran diturunkan berdasarkan bahasa yang terjaga. Apa hikmahnya? Berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya ya. Kalau berdasarkan penelitian para ulama qiraat gitu ya, Taurat maupun Injil itu tidak diketahui bahasa aslinya itu apa ya. Mungkin sekarang yang viral itu ada Omagupron misalnya. Nah, itu
bahasa-bahasa uniknya. Tapi wallahu alam, bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya, bahasa kitab suci gitu ya. Tapi wallahu alam. Enggak ada riwayat yang menentukan Taurat menggunakan bahasa ini misalnya, atau Injil menggunakan bahasa ini. Wallahu alam. Walaupun pernah terlintas memang di sosial media itu ada klaim bahwa mereka sudah menemukan katanya bahasa asli dari Taurat ataupun Injil. Tapi enggak pasti, sifatnya zon, hanya sangkaan saja. Nah, salah satu bentuk penjagaan Al-Quran yaitu banyak penghafalnya dan mudah dihafal, berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Kemudian sifat Al-Quran terhadap kitab-kitab yang barusan, kitab-kitab sebelumnya itu sebagai musaddiq, yaitu sebagai pembenar dari kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran itu salah satu kitab Allah, dan sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitabnya, dan fungsi Al-Quran adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang pernah turun. Makanya kita nggak boleh menafikan kitab-kitab sebelumnya atau mungkin merendahkan. Nggak boleh. Nah, biasanya ada disengaja ataupun tidak, karena kita sentimen terhadap satu golongan, jadi kita merendahkan kitab sucinya. Nggak boleh juga gitu ya. Hati-hati. Walaupun niatnya mungkin bukan itu, tapi sebisa mungkin jangan pernah keluar ucapan-ucapan yang mungkin bisa merendahkan. Kemudian muakkid sebagai penguat syariat pokok. Syariat tauhid jelas di An-Nisa jelas. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Syariat tauhid itu dari umat sebelum kalian, bahkan umat ahlul kitab sampai detik ini itu berjalan. Eskalasinya terjaga syariat tauhid. Begitupun salat, puasa. Al-Qur'an menjadi penguat bahwa umat-umat terdahulu juga sama kok, salat, mereka juga puasa gitu. Yang beda cuma tata caranya aja gitu. Kemudian Al-Qur'an juga sebagai mukammil, penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya yang kurang-kurang. Kemudian nasikh, sebagai penghapus hukum atau syariat sebelumnya. Misal, umat terdahulu itu ketika berbuat dosa, cara tobatnya itu bunuh diri misalnya. Di syariat Nabi Muhammad, bunuh diri justru dilarang, haram gitu. Nah, itu salah satu bentuk nasikh, penghapus dari hukum atau syariat sebelumnya. Dan mujaddid atau memperbaharui dari beberapa syariat sebelumnya yang tidak sempurna. Nah, ini kalau disimpulkan sedikit mungkin seperti ini. Wahyu itu bisa disebut sebagai kalam Allah ya, bukan kalam lainnya. Karena murni dari Allah. Kemudian tauqifi. Tauqifi itu ya sudah dari Allahnya begitu. Strukturnya, bacaannya, katanya, susunannya semuanya dari Allah, tidak ada campur tangan makhluk. Ya, kemudian dijaga keasliannya oleh Allah dengan melibatkan kita juga sebagai manusia. Tanpa melibatkan kita pun Allah mampu menjaga Al-Quran. Cuma hikmahnya Al-Quran dijaga oleh manusia dikarenakan Al-Quran itu mudah untuk dihafal, mudah untuk dijaga. Bahasa aslinya jangan pernah kita hilangkan gitu ya. Kemudian tahaddi, mukjizat Al-Quran berlaku dimanapun dan kapanpun. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, orang-orang yang berusaha memalsukan Al-Quran tidak pernah berhasil. Dan ketika ada orang yang berusaha memalsukan Al-Quran, ada mushaf salah cetak aja, itu pasti ketahuan. Gak enak dibaca dan beda gitu. Karena pengalaman kami gitu, yang pernah bekerja di dunia percetakan Quran, sangat rentan sekali untuk keliru ketika melakukan itu supervisi terhadap cetakan-cetakan Al-Quran ya, dalam monitor itu ya. Nggak sengaja meleng dikit kepencet, waduh, pindah tuh. Yang tadinya bima ta'malun di atas jadi ke bawah. Itu banyak sekali kasusnya. Dan sekarang itu orang-orang yang bekerja di percetakan itu nggak semuanya hafal Quran, itu masalahnya. Maka sebisa mungkin kita didik generasi-generasi sebelum kita, setelah kita itu untuk menjaga Al-Quran melalui hafalan. Begitupun kita sebetulnya Pak ya, semampu kita saja. Nah, kemudian berkaitan nuzulul Quran ya. Berkaitan nuzulul Quran, jadi proses nuzulul Quran itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan melalui perantara malaikat Jibril tadi ya. Dan nuzulul Quran kita semua sudah tahu lah. Secara garis besarnya kita semua sudah tahu. Nah, cuma yang menjadi perbincangan itu, bahkan menjadi syubhat mungkin, ketika menentukan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nah, nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu satu istilah yang sama,
Kapan Al-Quran turun? Ya Lailatul Qadar. Nah kalau di Indonesia kan ada namanya peringatan nuzulul Quran. Tanggalnya jelas gitu ya. Tanggal sekian. Padahal kalau berbicara nuzulul Quran itu Lailatul Qadar. Buktinya apa? Ya, jelas ya di dalil-dalilnya. Misal di surat Al-Alaq, di surat Al-Baqarah, di surat Ad-Dukhan. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran disebut nuzulul Quran. Kapan? Lailatul Qadar gitu. Nah maka ini menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin ya dikatakan kesalahan pabrik juga enggak, mungkin sudah jadi tradisi gitu. Nah, sehingga ditetapkan ya mudah-mudahan ya bagi orang-orang yang berilmu tentu akan memahami bahwa kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya sebetulnya ada yang kurang sempurna gitu ya. Karena baik nuzulul Quran maupun Lailatul Qadar ya itu satu waktu. Al-Quran turun bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Karena wahyu atau mukjizat yang mulia itu turun pada malam itu gitu ya. Secara berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu selama 23 tahun berangsur-angsur dan tentu banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah mungkin simulasinya seperti ini. Al-Quran itu Allah turunkan langsung sekaligus ke Lauhul Mahfuz. Turun ke Lauhul Mahfuz. Di mana Lauhul Mahfuz? Wallahu a'lam. Intinya di satu tempat di Lauhul Mahfuz yang paling tinggi. Di surat Al-Buruj bisa dilihat mungkin ya nanti, dan tinjauan tafsirnya, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Nah, Allah turunkan Al-Quran sekaligus ke Lauhul Mahfuz. Kemudian di Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah gitu. Baitul Izzah itu disebut dengan langit dunia. Nah dari langit dunia ke Nabi Muhammad baru turunnya berangsur-angsur gitu. Jadi Allah sudah turunkan Al-Quran itu satu paket semuanya, enggak terpisah, satu paket sudah Allah turunkan. Cuma yang terpisah-pisah itu nanti ketika turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu melalui perantara malaikat Jibril. Terkadang turunnya itu berkaitan dengan peristiwa, terkadang turunnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, dan banyaknya turunnya itu tanpa sebab. Gak ada peristiwa, gak ada pertanyaan, turun aja gitu. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, adapun hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, itu tentu untuk mengokohkan dan memantapkan hati Nabi. Ya, kalau Al-Quran turun langsung 30 juz, 114 surat, itu memberatkan Nabi. Sedangkan Al-Quran, walaqad yassarnal Quran, Allah telah memudahkan Al-Quran. Ya. Kemudian membuktikan bahwa Al-Quran itu memiliki kemukjizatan yang nyata. Ya. Misal ketika ada sebuah pertanyaan, sebuah peristiwa, maka itu dijawab oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat Quran. Nah, itu menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran dan hikmah dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kemudian memudahkan menghafal dan memahaminya. Iya, karena kalau langsung turun semuanya susah juga para penghafalnya, para pencatatnya apalagi. Nyatat pakai apa nanti? Ketika Al-Quran turun berangsur-angsur saja, media mencatatnya sudah beragam. Ada dari kulit, ada dari daun, dari batu, ya, macam-macam. Nah, sehingga hikmahnya itu mudah untuk dihafal, maka turun sedikit-sedikit. Al-Alaq dulu 1 sampai 5. Gitu. Maka ketika mengajarkan kepada anak pun begitu, hafalin 1 surat, nggak bisa, sedikit-sedikit aja. Nah, itu pun kita kalau mau mulai gitu ya, kita mulai sedikit-sedikit aja, 1 ayat 1 bulan, jangan 1 bulan juga, gitu. 1 ayat 1 hari atau 2 hari. Gitu. Bisa insya Allah Pak. 1 tahun 365 hari. Al-Quran berapa ayat Pak? 6.000 lebih. Ya dibagi aja. Berapa tahun kira-kira. Nah, insya Allah lah, semua kan sudah punya tabungan masing-masing hafalan nih. Minimal juz 30 1/4 lah gitu ya. Nah, masih udah dikurangi tuh. Ya, udah punya kesempatan lebih cepat gitu selesainya insya Allah. Nah, maka mudah untuk dihafal dan memahaminya juga gitu. Kemudian
relevan dengan peristiwa dan bertahap dalam penetapan hukum. Nah, ini misalnya ketika penetapan hukum khomer gitu ya. Khomer itu kan nggak langsung saklek haram, tapi berproses gitu ya. Satu dibolehkan karena memang tradisi dari sebelumnya gitu ya, dari syariat Nabi sebelumnya. Kemudian setelah itu sebaiknya dihindari ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, kemudian setelah itu baru diharamkan, dijauhkan gitu ya. Kemudian membuktikan bahwa Al-Quran benar dari Allah. Karena pernah sering terjadi masa fatrah di mana Nabi tidak mendapatkan wahyu dengan jangka waktu yang lama gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi dan bukan buku sejarah gitu, yang bisa dikarang kapanpun dengan beriringan. Ya, itu Nabi ketika ditantang, ayo turunkan, kalau itu benar wahyu, benar dari Allah, coba turunkan. Ya gak bisa, kata Nabi, Allahnya belum nyuruh gitu ya, mau apa yang turunkan? Kalau sesuai hawa nafsu mungkin bisa. Makanya ada An-Nadhr bin Harith, salah seorang pemuda terbaik di Quraisy itu, suka membuat syair-syair. Dia sekolah sengaja ke Persia untuk menandingi Al-Quran. Dia buat syair-syair, kisah-kisah Persia gitu ya, untuk menandingi Al-Quran, dan ternyata nggak jadi, nggak bisa ditandingi. Jomplang perbedaannya. Al-Quran jelas. Ketika ditanya, coba buatkan syair tentang ini, oh, dia langsung bisa. Itu menunjukkan itu karangan dia sendiri. Kalau Al-Quran enggak, kata Nabi, terserah Allah. Kalau mau tahu, ya tunggu aja gitu. Oke. Nah, kemudian berkaitan dengan wahyu pertama dan terakhir dalam nuzulul Quran. Ayat pertama yang turun atau wahyu pertama itu Al-Alaq 1-5. Ya, enggak ada perdebatan dalam hal ini. Dan itu menjadi ayat yang mengangkat Nabi sebagai seorang nabi. Itu ayat yang turun ya, ayat pertama yang turun. Adapun surat pertama yang turun secara utuh, Al-Alaq tadi enggak utuh, 1-5 gitu ya. Nah, sisanya ayat 6 sampai selesai, wallahu alam, dalam riwayat-riwayat enggak ditemukan keterangan validnya kapan menyusulnya gitu. Karena setelah Al-Alaq 1-5 itu disusul dengan surat Al-Fatihah, baru surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir pun lengkap. Nah, Al-Mudaththir itu turun dalam rangka mengangkat Nabi sebagai seorang Rasul. Al-Alaq mengangkat seorang Nabi, Al-Mudaththir seorang Rasul. Setelah itu terjadi kekosongan wahyu yang cukup lama tuh. Nah, itu surat pertama yang turun secara utuh, secara lengkap. Nah, adapun ayat yang terakhir turun, nah, di sini ada khilaf. Kalau di Indonesia, khususnya di lingkungan kita, itu yang masyhur, yang terkenal itu Al-Maidah ayat 3. Peristiwa Haji Wada itu ya, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu yang terkenal. Kalau dilihat dari riwayat hadisnya, itu justru dhaif. Ya, lemah. Kenapa? Karena Haji Wada itu berkisar 3 atau 4 bulan itu menuju wafatnya Nabi. Sedangkan Al-Baqarah itu masih dalam proses turun. Dikatakan dalam satu riwayat itu 2 minggu sebelum wafatnya Nabi baru selesai. Makanya ulama itu banyak yang sepakat terhadap Al-Baqarah 281. Kalau dilihat Al-Baqarah 281 itu tentang hari kiamat. Nah, kemudian itu ayat terakhir yang turun. Kalau surat terakhir yang turun secara utuh itu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Insyaallah hafal semua. Surat yang utuh, secara utuh, turun secara utuh, dan itu menjadi surat terakhir. Orang-orang gembira semua sebagaimana isi dari surat itu. Orang-orang gembira, gak ada yang gembira kecuali satu orang enggak gembira, yaitu Ibnu Abbas. Ketika ditanya, orang-orang senang sampai konvoi gitu ya, berjalan kayak konvoi, tapi enggak naik onta gitu, enggak ya, kayak sekarang konvoinya beda. Konvoi merayakan kemenangan, celebrate gitu. Nah, ada satu orang yang enggak bahagia. Siapa? Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya kenapa enggak bahagia, kalau ini dikatakan sebagai surat terakhir yang turun secara utuh, maka jarak wahyu dengan usia Nabi semakin dekat. Berarti ajal Nabi semakin dekat. Itu yang membuat saya tertahan untuk tersenyum, kata Abdullah bin Abbas. Nah, sehingga hikmahnya banyak sekali. Dari Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun.
Ya, hikmah terbesarnya apa? Hikmah terbesarnya Al-Quran mudah untuk diamalkan, mudah untuk dihafal, dan mudah juga untuk difahami. Maka kita juga begitu dalam mengaplikasikan Al-Quran, sedikit-sedikit. Abdullah bin Umar 8 tahun, dalam riwayatnya 6 tahun menyelesaikan Al-Baqarah. Aku nggak berani beranjak ke ayat berikutnya sebelum selesai mengamalkan ayat sebelumnya. Maka perlahan saja dalam memahami dan mengamalkan, apalagi menghafal gitu, surat Al-Quran. Oke. Nah, sepertinya itu dulu yang bisa disampaikan di pertemuan kedua ini berkaitan dengan wahyu dan nuzulul Quran. Insya Allah berikutnya mungkin kalau di runut ya ada asbabun nuzul, itu lebih khusus lagi. Kalau nuzulul Quran kan turunnya Al-Quran secara umum. Kalau asbabun nuzul itu berkaitan dengan periodik nantinya. Ada madaniyah, ada makiyah berkaitan dengan itu. Peristiwa-peristiwa yang menyertainya juga. Mungkin hanya itu dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau menambahkan. Betul. Assalamualaikum. Ustaz ini mau bertanya mengenai ada baca Qurannya. Yang pertama, kapan kita itu baca Bismillah selain di awal sholat. Karena kan kalau lihat perintah baca Quran itu kan kalau di surat An-Nahl itu An-Nahl 98 itu disebutnya kan baca ta'awudz. Terus yang kedua itu apakah setiap kita habis baca Quran ada sunnah atau hadis bahwa Nabi diajarin malaikat Jibril itu baca surat Al-Baqarah gitu ya. Terus yang ketiga, apakah kita kalau habis baca Quran gitu mencium mushaf gitu. Jadi secara baca kita cium mushaf, mengenal gitu. Nah itu 3 pertanyaan itu aja. Ya, terima kasih. Oke, barakallahu fiik. Pertama berkaitan membaca bismillah. Membaca bismillah, sebagian ulama itu menerapkan dalil umum dari kullu amrin dzibali la yubda'u fihi bi bismillah bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam, dalam riwayat lain fahuwa aqta. Nah, sehingga mereka itu sebagian ulama itu mengamalkan dalil tersebut untuk melandaskan membaca bismillah pada setiap bacaan Al-Quran di ayat manapun gitu. Yang kedua, ada larangan ketika membaca Al-Quran, dan ini disepakati seluruh ulama, ketika membaca surat At-Taubah, mau di awal, di tengah maupun di akhir gitu. Itu paling mentok hukumnya makruh membaca bismillah di tengah misalnya. Nah, kemudian bagaimana ijma'nya bahkan di kitab At-Tibyan, Syafi'iyah, Hanabilah semuanya membaca bismillah di pertengahan ayat, di pertengahan surat, di ayat tertentu ya, itu hukumnya mubah, enggak sunnah gitu. Jadi kalau dilihat dari dalil, enggak ada dalilnya. Jadi dalam membaca Al-Quran utamakan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun bismillah itu khilaf. Sebagian ulama menggunakan bismillah dengan dalil tadi, keutamaan membaca bismillah dalam aktivitas yang umum, mau beraktivitas bekerja, beraktivitas apapun termasuk membaca Al-Quran. Nah, sehingga Imam As-San'ani ketika menafsirkan atau mensyarah kitab Bulughul Maram tentang hadis itu, Imam As-San'ani menjelaskan bahwa Al-Quran itu membaca Al-Quran itu adalah kegiatan yang baik, maka semestinya kegiatan yang baik diberlakukan dengan hadis tadi, karena setiap aktivitas baik sebaiknya diawali dengan bismillah. Nah, itu ada khilaf ulama di situ. Kalau dilihat dari dalil khusus tentang mengawali baca Al-Quran dengan bismillah di tengah surat, itu enggak ada. Kalau berdasarkan ijma, tentu yang afdol diutamakan baca a'udzubillah, bukan bismillahnya. Kalau di awal surat, semua awal surat baca bismillah. Semua awal surat kecuali surat At-Taubah. Yang kedua berkaitan dengan shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim hadisnya enggak ada. Nah, adapun shadaqallahul azim, doa ketika selesai membaca Al-Quran, sebagian ulama membacanya dengan doa kafaratul majlis. Sebagiannya lagi ada doa subhanaka, saya lupa doanya, tapi hampir mirip dengan doa kafaratul majlis, doa khususnya. Kalau shadaqallahul azim, sebagian ulama menyebutnya sebagai tradisi.
Tradisi, karena itu diambil dari kalimat yang baik, shadaqallahul azim. Dan kalau dilihat dari amalu ahlul Madinah, kebiasaan penduduk Madinah, sebagian ulama terkadang mengamalkannya tapi tidak mengkhususkan. Misal, enggak setiap membaca Al-Qur'an itu membaca shadaqallahul azim. Tapi dalam beberapa kesempatan itu dibaca shadaqallahul azim sebagai apa? Sebagai penanda bahwa dia selesai membaca Al-Qur'an. Misal dalam sebuah forum, dalam sebuah upacara misalnya, pembacaan wahyu ilahi, membaca, nah di akhirnya shadaqallahul azim. Orang-orang yang saat itu lalai akan tahu, oh baca Al-Qur'annya sudah selesai. Maka sebagian ulama menghukumnya sebagai tradisi. Tradisi atau urf hasan. Urf, kan urf ada dua ya, tradisi. Ada yang fasid, yang rusak, itu haram diamalkan. Ada yang hasan. Kalau hasan harus didasarkan pada dalil yang umum minimal gitu. Dalil umum yang minimal apa? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan orang baik itu adalah perbuatan sedekah atau perbuatan yang boleh dilakukan. Intinya, ijma'nya shadaqallahul azim enggak ada hadisnya. Yang ketiga tentang mencium mushaf. Mencium mushaf sama. Kalau dilihat dalilnya enggak bakal ada gitu. Mencium, selesai membaca Al-Qur'an mencium mushaf. Itu ekspresi beberapa orang dari mengekspresikan sebuah ayat tentang wafarihu bil tentang ketika mendapatkan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi walidzalika falyafrahu. Ketika Allah turunkan rahmat dan fadilah al-fadl di sini maksudnya Al-Qur'an, falidzalika falyafrahu. Kita wajib bangga, wajib berbahagia ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, sebagian ulama ada yang menafsirkan dengan reaksi-reaksi gitu ya. Nah, salah satunya mencium gitu ya. Cuma itu dilemahkan bahkan oleh kalangan Syafi'iyah sendiri. Mencium itu enggak ada tuntunan hadisnya, enggak ada. Kemudian amaliyah salafnya pun tidak terdeteksi amaliyah salafnya. Adapun bagaimana adab utama membaca Al-Qur'an, kita menjaga wudu. Kemudian membaca ta'awudz, niatkan dengan ikhlas karena Allah. Nah, setelah itu minimal menyimpan Al-Qur'an jangan sampai di tempat yang rendah. Ya, yang dekat dengan kaki kita. Apalagi setara dengan kaki kita. Usahakan seperti itu. Itu adab yang disepakati oleh seluruh ulama gitu ya. Di kitab At-Tibyan, kitab apapun sama. Karena di antara kemuliaan Al-Qur'an, kita harus menjaganya tadi sebagai kitab suci, sebagai kalam Allah, sebagai wahyu, dan sebagai Al-Quran sebagai mukjizat. Ya, mungkin itu. Allah a'lam. Ada yang melengkapi lagi mungkin? Gimana hukumnya kalau, karena saya orang awam Ustaz, ada beberapa acara seremonial itu yang bersumpah, tapi ditaruh Quran di kepalanya gitu. Itu sering banget acara-acara seremonial kayak gitu. Pakai kalau kita mau bersumpah terhadap sesuatu tuh ada dalilnya bahwa ya harus di hadapan Quran gitu, atau Qurannya dihadapkan di kepala gitu. Itu sering banget terjadi gitu. Jadi kayak kalau dari sisi ilmu agama itu gimana gitu? Wallahu alam. Dari secara dalil khususnya saya nggak tahu, Pak. Secara dalil khususnya nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan kebiasaan tradisi, itu ada di sebuah daerah, khususnya di Yaman. Itu kebiasaan itu dinamakan dengan mubahalah. Mubahalah itu sumpah dalam menunjukkan kebenaran. Itu terjadi bahkan di masa salaf juga. Gitu. Nah, itu kebiasaan itu bersumpah satu sama lain, melaknat satu sama lain. Gitu. Kalau saya benar, kamu tertimpa azab Allah. Kalau saya yang salah, kalau kamu yang benar, saya yang terima azab Allah. Itu saling melaknat. Itu namanya mubahalah. Dan ketika itu disediakan Al-Quran sebagai saksi. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjadi saksi di dunia dan akhirat. Makanya Al-Quran sebagai syafaat di akhir kiamat nanti, Al-Quran itu bisa menjadi saksi gitu ya. Adapun dalil khusus ketika kita bersumpah ingin menjabat sesuatu, ingin menjadi sesuatu, kemudian ditaruh Al-Quran, dalil khususnya Allah alam. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Mungkin dari kebiasaan tadi berkembang gitu ya. Tapi khawatir keliru. Allah alam. Saya kurang tahu. Kalau berdasarkan kebiasaan memang ada gitu ya. Dari rentetan kebiasaan tapi itu ya. Kalau dari rentetan dalil, wallahu a'lam. Gitu.
kan ada juga terkait dengan kebiasaan. Bolehkah misalnya orang menjadikan ayat-ayat Quran dalam tanda seperti ajimat, angka, fotokopi ditempel ditaruh di kamar? Itu gimana kira-kira posisi hukumnya? Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahkan Imam Ahmad bin Hambal mengomentari orang-orang yang suka menulis kaligrafi di tembok-tembok atau lukisan-lukisan ayat-ayat Quran gitu ya. Nah, itu hukum asalnya itu makruh. Bahkan kalau dijadikan ajimat dalam rangka mengambil manfaat secara khusus, haram jatuhnya. Nanti bisa tatoyur. Itu kalau menjadikan ajimat atau kita meyakini dengan menggunakan ajimat ini, maka kita akan terjauh dari ini. Kita meyakini manfaatnya dari ajimat tersebut. Itu haram jelas. Walaupun nanti rinciannya ada tentang riwayat-riwayat juga yang menjelaskan tentang tulisan-tulisan yang kelak itu bisa ditulis dan disimpan. Tapi itu rentan untuk dipelajari, lebih baik kita hindari. Nah, tadi kata Imam Ahmad bin Hambal, bagi orang-orang yang senantiasa menulis, dan Imam Ahmad bin Hambal kita tahu rujukan orang-orang salaf, ditulis di tembok atau di kaligrafi, dilukis-lukis, nah itu hukumnya makruh, bahkan mendekati haram. Akan tetapi itu menjadi longgar dan diperbolehkan apabila orang tersebut banyak uang tapi pengabutuh nggak ada gitu, loba duit tapi pengabutuh gitu. Udah kebanyakan uang, nah daripada uangnya mubazir, maka dimubahkan, dibolehkan ketika dia ingin menghiasi rumahnya misalnya dengan tulisan-tulisan Al-Quran. Karena pada dasarnya tadi Al-Quran itu wahyu dan kitab. Al-kitab namanya kitab ya, kataba, dia untuk dibaca sifatnya itu, bukan untuk dipotong-potong, disimpan-simpan, diambil manfaatnya, enggak. Justru diambil manfaatnya dengan cara dibaca, ditadaburi dan diamalkan, baru bermanfaat. Kalau disimpan di tempat-tempat, di dompet, disimpan di saku belakang, udah golil adab lagi. Simpan adab lagi. Ya Allah, alam bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan Ustaz, apa ada perbedaan keutamaan dari membaca Quran mushaf? Kalau Ustaz, kalau saya sih bahasa Arab atau Quran dengan ada terjemahannya. Atau dibandingkan lagi dengan mungkin Quran aplikasi yang mungkin lebih lengkap lagi, ada terjemahannya, ada asal penunjuk dan yang lain-lain. Terus yang kedua itu buat akhwat Ustaz. Jadi kalau saya sih, saya masyarakat sih benar-benar strict ya. Yang lain saya tidak bisa melakukan, maksudnya aplikasi akhwat yang lain saya. Tapi ada juga yang bilang boleh pakai aplikasi. Nah, sebenarnya bagaimana ya Ustaz? Apalagi kalau misalnya kan di zaman bulan puasa, bulan Ramadan mungkin haidnya cukup panjang, kan saya saya berpikir punya Pak dia tadi kalau misalnya memang ditempel atau di figura di rumah buat apa misalnya sebagai pengingat atau tausiah kita itu bagaimana hukumnya? Baik, yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berkaitan dengan keutamaan, tentu yang utama berdasarkan kesepakatan ulama, yang utama membaca mushaf yang enggak ada terjemah, apalagi ada tafsir. Karena berbeda baik Al-Qur'an yang terjemah maupun yang khususnya yang tafsir, yang ada tafsirnya, itu kita enggak punya wudu pun boleh dibawa. Itu bahkan wanita haid pun enggak masalah membawa Al-Qur'an tafsir. Boleh, kita enggak punya wudu gitu. Sehingga yang paling utama membaca mushaf utuh gitu ya. Adapun yang aplikasi di handphone, nah itu ulama juga sepakat itu bukan mushaf. Sekalipun yang di handphone itu enggak ada terjemahnya, enggak ada tafsirnya. Ya. Maka ketika kita bawa handphone yang ada aplikasinya ke kamar mandi enggak masalah. Yang masalah ketika dibuka aplikasinya di kamar mandi, nah itu baru dosa. Nah, yang kedua, ketika akhwat membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, ya, secara dasar haram. Ya. Dalam kondisi tidak suci haram memegang mushaf, kecuali tafsir tadi, mushaf atau Al-Quran yang ada tafsirnya. Nah, itu bukan mushaf, jadi boleh untuk dipegang. Bahkan itu dalam pendapat Imam Syafi'i. Ya. Nah, terus berkaitan membacanya itu bisa dilonggarkan
jika ada uzur. Yang pertama ketika seorang guru mengajarkan muridnya. Yang kedua ketika seorang yang punya hafalan dikhawatirkan hafalannya akan hilang. Maka dia boleh membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, atau boleh memegang Al-Quran yang tafsir tadi, atau yang di handphone, itu boleh. Cuma membacanya jangan diniatkan membaca ibadah, harus diniatkan berzikir. Karena ibadah yang hanya dibolehkan untuk wanita yang tidak suci adalah zikir dan doa. Nah itu. Lantas gimana? Di bulan Ramadan ini khawatir dan sayang. Justru dengan menaati perintah Allah untuk tidak membaca Al-Quran, tidak menyentuh mushaf, itu ketaatan yang utama gitu, bagi perempuan gitu. Dengan dia tidak baca Al-Quran, dia sudah luar biasa pahalanya. Dan dengan dia khawatir ketinggalan atau tidak khatam di bulan Ramadan, itu justru bisa jadi syak dari setan gitu, khawatirnya. Bahkan ada dalam bahasan talbis, beberapa ulama menjelaskan kekhawatiran ketika seorang itu udah biasa puasa, udah biasa sholat, udah biasa baca Quran, ketika haid dia tergesa-gesa ingin selesai haid dan ingin segera untuk menyelesaikan, ingin segera untuk melaksanakan amal ibadahnya tadi. Nah, itu justru makruh, bahkan nggak boleh gitu ya. Justru seorang wanita yang afdol ketika dia haid atau dia tidak suci adalah dengan cara, bukan libur istilahnya ya, dengan cara menjedaknya dan mengisinya dengan ibadah-ibadah yang diperbolehkan saja gitu. Salah satunya zikir dan doa tadi. Adapun baca Al-Quran diniatkan zikir, itu ulama longgar dalam hal itu. Yang ketiga, ya mungkin kaidahnya seperti tadi, diniatkan agar kita supaya tidak mubazir terhadap rezeki. Khawatir uang ini tidak amanah kita gunakan, khawatir tabzir, tidak amanah digunakan untuk sesuatu, atau israf, membeli sesuatu dengan jumlah yang berlebihan. Maka sebagai tadzkirah, sebagai pengingat, kita belikan mushaf atau ayat Quran, entah itu lukisan atau tulisan, ditempel di rumah. Maka itu termasuk dari kalam Imam Ahmad bin Hanbal tadi, kelonggarannya di situ. Asal diniatkan untuk menghindari dua sifat tadi, israf dan mubazir. Itu mungkin. Allahu a'lam. Mungkin cukup? Ya, insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.